so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novembri Wahyu Saputri dengan NIM 223141106 dari kelas 2C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling, dan yang kedua mengenai pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Behavioral adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi kesadaran dan mentalitas. Sedangkan konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Selanjutnya mengenai konsep behavioral, yang pertama, perilaku dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Yang kedua, perubahan spesifik terhadap lingkungan individual dapat menolong mengubah perilaku-perilaku yang relevan. Yang ketiga, prosedur konseling dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip belajar. Yang keempat, perubahan perilaku klien di luar wawancara konseling merupakan indikator keefektifan dan hasil konseling. Yang kelima, pada hakikatnya, konseling behavioral merupakan proses yang dijelaskan secara logis dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Dan yang terakhir yaitu prosedur konseling tidak statis tetapi secara khusus. Selanjutnya mengenai tujuan konseling behavioral. Tujuan konseling behavioral dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk membantu klien memperbaiki pola perilaku, belajar tentang proses pembuatan keputusan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah. Sedangkan tujuan khusus untuk mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan. Selain itu, tujuan khusus juga membantu klien untuk menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Selanjutnya mengenai metode konseling behavioral. Yang pertama, operal learning, yang kedua social modeling, yang ketiga cognitive learning, dan yang terakhir yaitu emotional learning. Teori behavioral mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan teori behavioral, yang pertama, teori behavioral mudah diaplikasikan. Yang kedua, teori behavioral memberikan ilustrasi mengatasi masalah keterbatasan lingkungan. Yang ketiga, hasilnya dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Yang keempat, penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang. Dan yang terakhir yaitu konseling behavioral memiliki teknik yang beragam. Sedangkan kekurangan dari teori behavioral, yang pertama, konseling behavioral lebih terkonsentrasi pada teknik. Yang kedua, pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor. Yang ketiga, konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus dites. Dan yang terakhir yaitu perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah pada bentuk perilaku yang lain. Pada sub pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Menurut Guarsa yang dikutip oleh Dede Rahmat Hidayat, psikoanalisis merupakan upaya mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisis menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis atau gangguan kecemasan. Psikoanalisis dibagi menjadi dua segi, yaitu yang pertama kerja klinis dan yang kedua kerja akademik. Tujuan dari pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis memberikan tuntutan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, keinginan-keinginan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik dalam ranah yang lebih luas. Pendekatan psikoanalisis juga digunakan dalam proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya
Yang pertama, konseling psikoanalisis merupakan penyembuhan yang bersifat psikologi dengan cara-cara fisik. Adanya penyesuaian antara teori dengan teknik. Yang kedua, pendekatan psikoanalisis memiliki teori yang kuat. Yang ketiga, pendekatan psikoanalisis mampu membuat klien lebih mengerti tentang kondisi yang sebelumnya atau yang belum disadari. Untuk kekurangan dari pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling, yang pertama, memerlukan terapis terlatih dan berpengalaman. Yang kedua, menggunakan waktu yang cukup lama dalam proses terapi. Yang ketiga, menghabiskan biaya klien yang cukup banyak untuk menuntaskan terapi. Dan yang terakhir yaitu membuat klien jenuh dalam proses terapi. Selanjutnya mengenai contoh kasus, di sini saya mengambil contoh kasus dari penerapan teori behavioral. Contoh kasusnya yaitu, ada anak bernama Tila, ia berumur 6 tahun. Suatu hari, Tila sedang diajak kedua orang tuanya untuk pergi ke acara kondangan salah satu saudaranya. Ketika hendak sampai di tempat kondangan, Tila melihat seorang penjual mainan dan Tila ingin membeli mainan tersebut. Namun, kedua orang tuanya tidak ingin membelikan mainan tersebut karena pada saat itu orang tua Tila tidak membawa uang tambahan. Tila menangis sambil memukul-mukul kedua orang tuanya dan berguling-guling ke lantai. Menurut teori behavioral, jika orang tua menuruti keinginan anak, maka secara tidak langsung orang tua mengembangkan sikap buruk anak. Anak akan menggunakan tantrum sebagai senjata agar orang tua mau menuruti keinginannya. Namun sebaliknya, jika orang tua bersikap tenang dan tidak menuruti keinginan anak, maka lama-kelamaan anak akan berhenti menangis dengan sendirinya karena ia tahu bahwa dengan menangis tidak akan mengubah keputusan orang tuanya untuk membelikannya mainan. Dengan begitu, anak akan sadar dan tidak mengulanginya perbuatan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.